Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini, ibadah di rumah masing-masing. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Mari kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini, sehingga kami dapat berkumpul, bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami, dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita akan kembali memuji nama Tuhan, anak-anak kecil Tuhan cinta. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Ya, betul sekali. Judul cerita kita minggu lalu, Yusuf dijual ke Mesir. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan lagi cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelumnya itu, kita memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu, Bapa di surga, oleh karena berkat pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami, hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, berkati kami agar kami boleh mendengar dengan baik, duduk dengan tenang, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat mengambil bagian dalam hidup kami.
Begitupun ya Tuhan, kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, berkatilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 39 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Di bawah satu tema, Tuhan menyertai Yusuf di Mesir. Adik-adik yang sama-sama dikasih Tuhan, pada minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, pada waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf lalu dibeli oleh pedagang-pedagang yang menuju ke Mesir. Lalu pedagang-pedagang ini membawa Yusuf ke pasar. Apa yang akan dilakukannya di pasar? Ketika kita mendengarkan pasar, pastilah kita berpikir ada penjual sayur, penjual ikan, penjual pakaian, dan lain sebagainya. Nah, ternyata para pedagang-pedagang ini mau membawa Yusuf ke pasar untuk dijualnya lagi sebagai budak. Nah, pada saat itu ada seorang pegawai Firaun yang bernama Potifar. Nah, pegawai Raja Firaun ini ingin membeli budak dan kebetulan ia melihat Yusuf dan senang kepada Yusuf. Dan akhirnya pegawai Raja Firaun ini yang bernama Potifar akhirnya membeli Yusuf. Yusuf lalu dibawa ke rumahnya dan pada saat Yusuf tiba di rumah Potifar, Yusuf lalu bingung. Wah, ternyata rumahnya Potifar ini megah, indah. Yusuf lalu heran dan tercengang melihatnya. Kenapa? Karena selama ini Yusuf hanya tinggal di kemah ayahnya. Nah, kehidupan Yusuf pun juga berubah. Yang dulunya Yusuf ini dimanja, pekerjaannya hanya menjaga domba. Sekarang sudah berubah setelah menjadi budak. Ia lalu mengerjakan semua yang harus dikerjakan di rumah. Dia menjadi seorang budak dari pegawai istana Raja Firaun. Dan ia pun mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah marah-marah. Dan akhirnya Potifar pun juga melihat, wah, ternyata Yusuf ini berbeda dengan budak lain. Kenapa? Karena Yusuf betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Ia lalu memberikan kepercayaan kepada Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi kepala budak. Ia berhak mengatur semua apa yang akan dikerjakan oleh teman-temannya di dalam rumah. Nah, istri Potifar pun juga senang melihat Yusuf, karena Yusuf itu adalah anak yang rajin. Sehingga dia terus menggoda. Tapi karena Yusuf adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, ia pun menolak. Dan akhirnya istri Potifar ini pun marah dan menfitnah Yusuf. Sehingga Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pada saat Yusuf masuk ke dalam penjara, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dan di dalam pun ia bekerja, melayani teman-temannya, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan tahanan-tahanan yang lain. Dan di dalam penjara pun juga ada 2 orang pegawai istana Raja Firaun, yaitu juru minum Firaun dan juru roti Firaun. Mereka di penjara karena mereka berbuat salah. Berbeda dengan Yusuf yang tadinya difitnah.
mereka melakukan kesalahan. Dan mereka pun bersedih. Juru minum dan juru roti ini bersedih. Kenapa? Karena pada malam harinya mereka bermimpi. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian bersedih?" Mereka lalu mengatakan, "Kami bersedih karena semalam kami bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya." Yusuf lalu berkata, "Tuhan dapat mengartikannya. Cobalah ke sini, ceritakan pada saya." Mereka lalu menceritakan mimpi mereka, dan dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Yusuf pun bisa mengartikan mimpinya. Di mana mimpi juru minum itu menceritakan bahwa ia melihat 3 ranting dan 3 cabang dari pohon anggur yang memiliki buah, dan ia menuangkan dan dia memeras dan menuangkan ke dalam piala Firaun untuk diminum. Dan Yusuf pun mengartikannya bahwa 3 hari lagi kamu akan keluar dan kembali melakukan pekerjaanmu sebagai pelayan Firaun. Wah, juru roti pun senang mendengarkannya. Ia lalu mempertanyakan juga tentang mimpinya. "Saya juga punya mimpi. Mimpi saya membawa 3 bakul roti dan burung-burung memakannya." Dan Yusuf pun juga mengartikannya bahwa dalam waktu 3 hari kamu akan dihukum mati. Wah, mungkin mereka tidak percaya. Dan akhirnya 3 hari, tepat pada hari ulang tahun Raja Firaun, mereka dibebaskan. Dan juru minum pun juga dibebaskan. Dia kembali kepada pekerjaannya, tetapi tidak dengan juru roti. Ia diperintahkan untuk dihukum mati. Nah, secara tidak sadar, mereka mengerti bahwa mimpi mereka yang diartikan Yusuf itu betul-betul kenyataan. Tapi setelah mereka bebas, juru minum ini bebas, dia tidak mengingat Yusuf lagi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, juru minum ini memang manusia biasa. Ia bisa melupakan sikap baik seseorang, tapi tidak dengan Tuhan. Allah tetap memberkati Yusuf, dalam penjara, tetap mendengarkan doa-doanya. Sehingga Allah pun menolong Yusuf dengan cara yang lain. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah lalai untuk mendengarkan doa-doa kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa kepada Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, bertingkah laku yang baik sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Sama seperti Yusuf, meskipun dia di dalam penjara, dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan akhirnya Yusuf pun diberkati oleh Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan tetap berlaku baik sesuai dengan seturut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Kita akan mengirimnya dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Ya, adik-adik yang sama-sama dikasih Tuhan, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, kami telah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami dapat belajar dari firman-Mu ini seperti Yusuf yang terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati kami semua, berkati hidup dan kehidupan kami, baik itu di rumah, di sekolah, maupun bermain kami. Tuhan, berkatilah kami dalam sekolah online kami, sehingga ya Tuhan, melalui itu semua kami tetap dapat menuntut ilmu dari rumah. Tuhan, berkati kami, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita menutup ibadah kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Mari lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami melaksanakan ibadah ini. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Sertailah kami mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.